pengetahuan gue nih untuk penjual kucing itu kan katanya haram. Nah, itu gimana cara jawabnya, Rin? Kalau aku pernah lihat ini ceramahnya Ustadz Abdul Somad. Bolehkah kita jual kucing, uangnya digunakan untuk keperluan sehari-hari? Fatwa ulama Yordania, menjual kucing jinak boleh, menjual kucing liar haram. Kucing mutan, kucing liar tak boleh. Kucing jinak dijualnya boleh, tapi kucing haram dimakan jasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di acara kita Ngilik Singkat, dimana kita berkunjung ke rumah seseorang yang mempunyai hobi untuk memelihara kucing di sini. Jadi mungkin bisa kita tanya-tanya ke narasumber kita untuk bisa menjadikan suatu inspirasi ke teman-teman sekalian. Ya, boleh diperkenalkan diri dulu nih buat mbaknya. Makasih sebelumnya udah datang nih ke rumahku. Aku Ririn, di sini aku punya hobi, suka banget sama kucing yang alhamdulillahnya bisa dijadiin sumber penghasilan nih. Jadi ini sekarang posisinya hobi yang disalurkan untuk jadi peluang bisnis. Betul sekali. Jadi di sini aku awalnya itu aku suka banget sama kucing, hobi banget sama kucing. Terus aku pikir sama suamiku, kenapa nggak kita coba breedingin aja ya? Karena waktu itu pertama kali aku punya kucing itu, aku punya itu kucing British Shorthair. British Shorthair itu aku punya, terus aku beli, aku adopt, itu lumayan harganya itu. Di sekitar 8 jutaan. Terus aku pikir itu 80 juta 8 juta. 8 juta. Terus aku bilang sama suamiku, ini kalau kita breedingin sekali lahir 8 ekor lumayan juga gitu. Jadinya aku coba breedingin dari situ. Dari situ. Jadi istilahnya dari 2 kucing itu enggak, awalnya dari satu. Oh, dari satu. Dari satu kucing British Shorthair, terus habis itu aku coba untuk impor. Terus kita coba impor deh, tapi aku ngeliat pasaran juga nih, apa sih di Indonesia yang sebenarnya tuh orang-orang tuh pada minat gitu, pada hobi suka sama kucingnya. Jadi yang paling interest itu orang Indonesia tuh ada di ras British Shorthair. Di British Shorthair. Ini contohnya yang kita lihat di depan kita nih, ada 2 jenis yang berbeda nih. Betul. Jadi yang ini contohnya dari ini apa jenis apa nih? British Shorthair yang ini. Yang ini British Shorthair, dia rasnya itu awalnya itu dari British. Kalau yang ini Scottish Fold. Jadi kenapa dibilang Scottish Fold? Bedanya antara ini sama ini apa? Kalau Scottish Fold ini kalau bisa dilihat dia kupingnya ini fold. Beda sama kupingnya ini. Ini kupingnya dia stripe. Nah, ini kupingnya fold. Dan 2 kucing ini aku impor dari Ukraina. Oh, dua-duanya impor. Ya, jadi aku langsung impor itu. Ini indukan. Iya. Ini dua-duanya berarti indukan nih? Indukan, tapi dua-duanya cowok. Oh, dua-duanya cowok. Iya, tapi untuk memindukan untuk jadi apa? Jadi dianakin ya. Betul. Indonesia itu orang masih awam ya sama ras-ras yang lain selain Scottish Fold, British sama Maine Coon. Sebenarnya kalau ras kucing itu ada ratusan. Saya juga nggak hafal ya. Tapi kalau misalnya yang sekarang banyak diminati sama orang Indonesia itu dia Scottish Fold sama British. Gitu. Kelebihan masing-masing apa? Kalau Scottish Fold, kalau bisa dilihat dia manja banget, dia friendly banget, kucingnya itu dia good boy banget. Jadi bener-bener bisa diajak main, bisa diajak udah kayak family banget gitu. Beda kalau kita punya kucing kayak ada salah satu ras itu kayak kucing bengal gitu, itu dia sifatnya dia tuh rada agak nggak semanja kayak Scottish Fold gitu. Kalau ngerawat ini, Rin, boleh tanya sedikit nggak? Boleh. Untuk ngerawatnya ini berapa sih istilahnya orang yang harus bisa menangani ini, kayak lu butuh dokternya kah atau apa, lu butuh orang yang mandiinnya setiap hari gitu kan? Berapa orang sih istilahnya? Berapa nggak
untuk karyawan olahin? ya. Sebenarnya kalau misalnya tergantung banyaknya kucing juga. Jadi kalau misalnya baru beginner ya, pemula misalnya cuma punya sepasang, cewek sama cowok dia beranakin, buat kita sendiri aja bisa, itu mudah banget gitu loh. Mungkin lu bisa jelasin di sini yang lu punya apa aja sih jenisnya yang sekarang lu breeding. Ini aku punya yang ini nih. Ini dia namanya British Shorthair. Namanya Johnny. Nah, ini yang tadi Archie. Nah, kalau yang ini dia tipe Maine Coon. Ini dia lagi agak sedikit umuran. Tuh. Ini beratnya 9 kilo dia. Masih 1 tahun. 1 tahun? Masih rata-rata kisaran 1 tahun ini? Iya, ini kira-kira 1 tahun. Ini Scottish Fold. Aktif ya? Iya. Semua ya? Nah, kalau ini dia lagi Scottish Fold juga nih. Ini anakannya. Ini anakannya, tapi dia udah diadopt semuanya nih. Berarti udah punya orang jatuhnya? Iya, udah dia punya orang semua. Untuk makanannya sendiri deh? Iya. Yang dipakai? Aku makanannya itu supaya kucing aku gendut-gendut banget nih kayak gini. Aku pakai fresh meat. Jadi bener-bener daging pure. Seminggu itu aku bisa ngabisin 5 kilo daging giling. Nah itu aku buat raw food sendiri. Terus dry foodnya ada. Dry foodnya itu aku pakai Andy. Dia 15 kilo tuh aku beli 1,7, 10 kilo. Berarti emang dari makanan aja udah lumayan. Iya. Terus juga karena memang dia itu kan kucingnya kan memang kucing dengan iklim dingin ya. Jadi aku harus sesuaikan juga pakai AC 24 jam. Gitu. Jadi biar dia nggak kepanasan juga. Ya nggak heran teman-teman dengan harganya sendiri juga udah tinggi ya. Dan makanannya aja udah nyebut harganya kan. Terus pengetahuan teman-teman sekalian. Pasirnya juga, perawatannya juga, groomingnya juga, mandiin aku harus seminggu itu sekali nih, 2 minggu sekali minimal. Dilakukan sendiri atau Sendiri. Terus ada piagam-piagam juga nih, tapi aku nggak ini. Aku piagam prestasi yang udah lu peroleh. banyak, tapi lagi nggak dipajang. Aku pernah champion CFA, yang ini champion nih, dia champion CFA nih, dia menang terus. Sama yang tadi di depan itu juga. Udah banyak yang prestasi. Yang ini juga dia nih, champion juga dia. Iya udah banyak. Jadi ini indukannya semua, kalau anak-anaknya udah dilepas. Udah dilepas semua ya. Indukan tinggal disisai sebenarnya. Usaha kucing ini gampang apa susah ya? Gampangnya itu adalah kita sayang sama mereka, kita kasih makan, kita kasih sayang, mereka hamil, lahirin. Nah, sekali lahir minimal aja tuh aku 4 atau 8 udah langsung bisa diadopt usia 3 bulanan. Nah, ini kan ada gosip, mungkin nggak tahu ya, kita istilahnya teman-teman sekalian ada pengetahuan di mana katanya kucing ini yang sekarang kita lagi rasain kan lagi pandemi ini, ada pertanyaan dari teman-teman sekalian, katanya kucing ini bisa menularkan COVID gitu ya. Bisa dijelasin nggak apa antisipasi yang dilakukan untuk melakukan ini? Kalau aku juga pernah sharing juga sama dokter hewan, karena aku juga bukan dokter hewan juga, tapi kan aku juga sering sharing karena aku punya banyak kucing. Jadi kucing itu memang dia bisa terkena coronavirus. Tapi zaman sebelum ada coronavirus, kucing itu udah ada penyakit corona. Jadi dia sudah ada vaksinnya. Nah, vaksinnya dia itu kalau kucing itu sudah divaksin itu di bulan keempat. Jadi aman. Nah, kalau aku juga dikata dokter di dokter hewan juga, kalau kucing itu penyakitnya tidak menular ke manusia, jadi hanya dari kucing ke kucing gitu, jadi safety banget. Tapi tetap kita harus jaga kesehatan kucingnya juga, karena kan kalau misalnya kucingnya kita sakit, ya kita juga jadi beban juga. Palingan kalau kucing itu yang menular itu cuma di jamur. Jadi kalau misalnya kucingnya itu jamur kena worm ring, nama jamurnya, itu bisa kena ke manusia. Jadi ke kulit ya. Jadi dia gatal-gatal juga gitu. Tapi itu dikasih salep anti jamur juga sembuh sih. Nah itu
yang menularnya aja. Selain itu sih enggak sih. Kalau talkshow, nah mungkin kan talkshow. Kalau talkshow itu kan pasti perempuan pada takut nih, aduh takut kena penyakit talkshow segala macam. Jadi talkshow itu tuh menularnya itu dari fesesnya kucing. Jadi kalau kucingnya itu sakit, fesesnya itu baunya itu yang kena ke bulunya itu kena ke manusia. Nah itu yang menyebabkan talkshow. Tapi selama kita jaga kucing kita biar sehat, selama kita jaga kucing kita biar baik, semuanya bulunya sehat segala macam, ya insya Allah kita juga aman dari penyakit-penyakit itu. Terus kalau cara marketinginnya gitu, pemasarannya lewat mana? Aku sih sekarang aku tuh kalau misalnya kucing ini awalnya ya, aku suka ikut show. Jadi kucing ini tuh kalau misalnya di ikut show kan kita bisa nge-brandingin Catri, ya kan? Nah dari show itu orang-orang pada tahu kita punya banyak teman juga, bisa. Berarti ada komunitas juga. Ada komunitasnya juga harus. Nah terus aku nge-brandinginnya tuh dari Facebook, dari Instagram, dari sosial media gitu. Orang yang ngedop, banyak kan yang ngedop kucing aku itu taunya dari Instagram dan Facebook. Baru mereka datang ke rumah buat melihat kucingnya. Nah ini agak sedikit ini Rin, yang mau ditanyakan teman-teman sekalian tadi kan mungkin udah sedikit bahas ya awal dari usaha Ririn ini untuk memulai bisnis kucing ini dengan angka berapa tadi? 8 juta ya? Iya. 8 juta itu satu kucing. Satu kucing, Nah, tapi itu berarti yang untuk non pertama- pedigree ya. Hah? Non pedigree. Itu? Kalau yang pedigree itu start from 17 juta. Enggak, yang dimiliki Ririn Oh, iya, pertama iya. itu 8 juta. Iya, betul. Nah, sekarang untungnya sekarang yang udah dipunya berapa nilainya, Rin? Wah, Sekarang udah berapa tadi? 17 ya? iya. 17 kucing ya? Kalau dihitung semuanya ya satu mobil Pajero bisa lah ya. Wih, jadi luar biasa. Berarti dari 8 juta, bro. Dari 8 juta, bro. Iya kan? Jadi sekarang teman-teman sekalian. Kalau sudah lakunya sih semobil Jazz, cuman aku semua totalnya. Iya, istilahnya dari Ya. mulai 8 juta sekarang bisa, Iya, bisa soalnya seperti itu. sekarang bayangin aja, aku punya kucing itu, kenapa aku bilang gampang? Karena kenapa aku bilang ini investasi dan usaha yang menjanjikan? Karena satu kucing itu kalian bisa hamil itu 2 kali. Jadi dalam 1 tahun itu bisa hamil 2 kali. Nah, satu kehamilan itu taruhlah rata-rata 5, ya kan? 5 kali 17 juta itu bisa berapa? 5 hidup semua. Iya, hidup semua. Nah, kalau kali kedua kelahiran, nah itu bisa dihitung. Itu satu kucing. Kalau kita punya 5 betina, Nah, kalau resiko yang dihadapi oleh Ririn sendiri untuk nanganin kucing, mungkin teman-teman ini. sekalian bisa menambah wawasan untuk apa sih resiko yang Kucing. Gini. dirasakan oleh Ririn selaku Ya. Kucing ini kan miliknya. makhluk hidup ya. Jadi aku juga nggak bisa bermain-main sama makhluk hidup. Which is kita harus kasih sayang, kasih fasilitas, kasih makanan, semuanya yang benar-benar terbaik buat mereka. Jadi kalau mau breeding kucing ya satu, yang pertama harus dari hati. Yang kedua, kita harus punya modal yang cukup, karena dari makanannya, dari fasilitasnya, suntik segala macam itu harus siap dananya. Yang ketiga, kalau dia lagi sakit, itu yang resiko kita yang ya. agak susah. Agak susah ya. Khususnya itu ya tadi aku bilang jamuran. Indonesia ini kan iklimnya tropis. Ya. Nah, jadi dan ini dia bulu panjang. Dan kucing ini dia asalnya itu dari negara yang dingin. Datang ke sini dia kaget, jamuran, stres, satu kucing kena, semua kucing kena. Nah, itu yang kadang-kadang bikin aku stres gitu. Tapi gimana caranya kita menghindari supaya nggak jamuran? Gimana ya, jaga kelembapan, rajin grooming, kasih vitamin, suntik segala macam kayak gitu. Nah, Rin, ini kan yang menurut kita tahu ya, Mun, gimana menjual untuk dijual. Iya, Ini arah ada, aku ya bro. itu dia makanya. Mau ditanya Iya tadi. dong. Itu mungkin Sensitif juga apa sih, ya bro. istilahnya tadi pertanyaan yang istilahnya mau dipertanyakan juga dari ini kan ada
sepengetahuan gue nih untuk menjual kucing itu kan katanya haram. Ya. Nah, itu gimana cara jawabnya, Rin? Kalau aku pernah lihat ini ceramahnya Ustadz Abdul Somad, beliau bilang yang haram itu kalau kita menjual kucing liar. Tapi kalau kita menjual kucing jinak itu dihitung sebagai jasanya. Jadi jasa antara kucing liar dengan kucing ternak jatuhnya ya, bukan? Kucing jinak. Oh, kucing jinak, Bukan. Jadi kalau mau kucingnya itu kita nggak ternak, tapi dia jinak sama kita itu nggak apa-apa. Jadi dihitung itu jasa perawatan. Yang dimaksud liar nih? Liar tuh misalnya kucing di jalanan, dijual, lah itu nggak boleh. Terus kucing yang kita nggak pelihara, yang kucing yang kita nggak rawat, itu kan nggak ada jasanya kita, benar nggak? Jadi kalaupun misalkan gua ambil contoh ya, misalkan kucing luar, terus kita rawat, gitu kan? Oh, itu boleh. kan Tapi jadi jinak kan? Iya kan jadi jinak. Iya, itu gitu nggak kan? Itu apa-apa. nggak Berarti itu bedanya ya, istilahnya di situ bedanya antara liar enggaknya ketika kucing luar itu bisa dirawat dulu istilahnya. Pokoknya intinya yang saya pasarkan itu jasanya ya. Jasa ngasih makan dia, jasa kasih sayang dia, jasa rumah sakit segala macam itu yang istilahnya dipasarkan lah gitu. Bolehkah kita jual kucing, uangnya digunakan untuk keperluan sehari-hari? Fatwa ulama Yordania menjual kucing jinak boleh, menjual kucing liar haram. Kucing hutan, kucing liar tak boleh. Kucing jinak dijualnya boleh, tapi kucing haram dimakan jasanya. Tapi tetap tidak boleh dimakan ya, karena haram. Kalau itu baru haram. Iya. Jangan. Oke. Ya mungkin sekali lagi untuk saran mungkin ya, Rin. Saran apa yang bisa dikasih ke teman-teman sekalian untuk ada teman-teman yang untuk memulai usaha dari kucing ini, Rin? Oke. Yang pertama intinya itu harus hobi, karena kalau nggak hobi kita nggak akan bisa ngejalanin dari hati gitu. Yang pertama itu. Terus yang kedua harus ada modal juga karena untungnya besar ya, modalnya juga harus ada. Tapi insya Allah semuanya terbalaskan. Intinya satu aja aku kasih saran deh, jangan hitung-hitungan karena ini kan makhluk hidup ya. Jadi jangan, aduh ini habis ngasih makan ini saya hitungnya segini, jangan begitu deh, karena pasti akan ada rezeki buat kita deh gitu. Terus jangan takut juga, aduh kita melihara kucing ngasih makannya gimana ya, ini ngasih makannya daging ini, rezeki makhluk hidup itu pasti ada gitu. Jadi nggak usah takut, tapi berani aja gitu, bismillah lah. Ya berarti untuk teman-teman sekalian untuk bisnis ini dijalanin aja, ya, dijalani dengan hobi ya. Ya, yang penting kita hatinya senang. Sesuai dengan kemampuan ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing gitu kan. Dijalanin, dirawat untuk bisa menjadikan sebuah profit gitu ya, teman-teman. Betul sekali. Oke lah, untuk sekian. Terima kasih Ririn udah sama-sama boleh berkunjung. Instagramnya dulu bro. Mungkin boleh Instagramnya nanti kita tampilin di sini ya. Siap. Siapa tahu boleh, bisa konsultasi boleh nanti banget, ke boleh. Ririn ya. Boleh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.